Saya print screen dulu ya. Saya hari ini mau bahas tentang fluida. Kalau masuk fluida itu berarti nanti implementasinya ke tinta cetak ya. Saya mau ingetin yang sudah sering saya sampaikan di pertemuan awal-awal bahwa tiap mata kuliah saya itu ada presentasinya. Kebetulan mata kuliah saya ini fisika terapan ini masuk kategori proses pembelajaran. Kalau cetak offset itu kan project based learning ya. Kalau mata kuliah saya itu case method, studi kasus. Nah, untuk presentasinya saya akan laksanakan di minggu ke-16, 15, 16. Jadi sebelum UAS saya mau laksanakan proses presentasi. Materinya saya minta berbasis ke jurnal. Jadi yang terkait dengan penerapan ilmu fisika dalam produksi cetak atau kemasan. Contohnya, kamu bisa ambil dari jurnal yang membahas mengenai tegangan permukaan air pembasah, atau membahas mengenai viskositas tinta cetak, atau membahas mengenai proses pengeringan tinta cetak. Tapi yang jelas kaitannya dengan fisika. Contohnya penerapan gaya adhesi ya, gaya adhesi atau mau gaya kohesi, kaitan dengan reologi dan lain sebagainya. Tinggal pilih salah satu mau ambil ini. Tapi saya minta berbasis jurnal. Oke, kamu bisa searching. Ada waktu sekitar 1 bulan 4 kali pertemuan untuk diskusi dengan saya apakah materinya bisa diangkat sebagai materi untuk presentasi. Nilai kamu sangat ditentukan dari materi yang akan kamu presentasikan nantinya. Selain dari nilai UTS maupun UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas nanti? Kalau nggak ada yang nanya, asumsi saya kamu ngerti apa yang baru saya omongin barusan. Nggak ada? Bu. Yap. Berarti nanti kita nih bakal bikin presentasi sendiri-sendiri gitu, Bu? No. Berkelompok. Berkelompok? Ya, satu kelompok itu 2 orang. Kamu tentuin saja teman kamu siapa, timmu siapa gitu. Saya nggak perlu tentuin kan. Misalnya Mahathir mau tunjuk temannya sama siapa, silakan. Tapi berdua-dua. Satu kelompok 2 orang. Gitu ya, Mas? Ada lagi? Ibu, kalau misalnya referensinya lebih dari 1 jurnal, itu juga nggak apa-apa atau harus terfokus sama 1 jurnal aja? Boleh, Mbak. Lebih bagus itu. Lebih bagus. Tapi jurnalnya kamu kasih tahu ke saya dulu ya. Bisa mau pakai ini gitu. Karena saya mau ukur gitu. Layak nggak gitu. Kalau terlalu berat untuk kamu bahas, kan kasihan gitu. Ya, Mbak? Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tuh dari dulu memang selalu menuntut lebih ke mahasiswa saya. Saya nggak kepingin mahasiswa saya tuh bikin tugas apapun tuh biasa-biasa aja. Sama, saya juga begitu. Saya membiasakan diri saya untuk dapatin apapun itu nggak cuma sekedar selesai gitu. Tapi ada effortnya, ada hasilnya gitu. Nah, saya biasakan kamu itu. Jadi nggak cuma sekedar selesai. Jadi kamu siapin materi presentasinya. Saya nggak kepingin cuma materi yang dari PPT saya aja, nggak, belajar dari yang lain. Saya akan hargai kerja keras kamu lah. Cuma kalau bikinnya begitu aja, ya nilai kamu aja begitu aja gitu. Jadi kalau pengen bagus, tunjukkan di nilai tugas kamu tuh materi presentasinya. Karena tuntutannya itu gitu. Saya challenge mahasiswa saya, jangan cuma jadi mahasiswa biasa, jadi mahasiswa yang luar biasa. Saya akan apresiasi untuk itu gitu. Oke,
Gak ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya akan laksanakan presentasinya itu minggu ke-15 dan minggu ke-16. Jadi mulai dari sekarang silakan searching. Saya akan apresiasi kalau ya jurnalnya ya bukan jurnal bahasa Indonesia ya. Karena jurnal bahasa Indonesia itu kurang menarik untuk dibahas lah. Dari state of the art-nya, referensinya minim banget. Jadi kamu kalau bisa cari jurnal yang bagus, nah saya apresiasi. Tapi diskusi sama saya dulu. Kamu bisa, Bu ini saya pakai jurnal ini. Oh kalau saya okein silahkan ambil. Tapi kalau saya bilang ganti, baiknya diganti. Ya, kamu bisa tanya ke kelas kamu tuh dari semester atas dari 2015 pasti saya pastikan untuk presentasi basisnya jurnal. Dibiasain dari sekarang. Karena skripsi kamu ya basisnya jurnal nanti. Oke. Nanti bikin makalahnya ya kan bisa ditranslate tuh dari jurnalnya itu. Nanti materi makalahnya, papernya dikumpulin dari jurnal tadi, jurnalnya dilampirkan di belakang, yang bahasa Inggrisnya dilampirin di belakang. Ya, pilih-pilih jurnal yang menarik untuk dibahas lah. Ibu, saya izin bertanya. Apa Mbak? Lagi. Jadi nanti saat presentasi ada hard copy-nya ya Bu. Jadi kayak kalau jadi dua ya Bu yang dikumpul. Satu Mbak. Hard copy-nya. Hard copy-nya satu aja. Di belakang hard copy-nya itu ada lampirannya berupa jurnal aslinya. Baik Ibu. Jilid lakban aja. Ya, nanti makalah atau papernya diupload di e-learning gitu. Oke. Paham apa yang tadi saya bicarakan terkait dengan tugas? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya mau masuk materi hari ini mengenai fluida. Terutama saya nggak akan bahas mengenai fluida yang lain, tapi saya bahas mengenai fluida mengalir. Karena ada mengalir, tidak mengalir, fluida lain-lain lah, termasuk bernaud. Saya nggak bahas itu. Saya akan bahas mengenai fluida mengalir karena kaitan dengan tadi si tinta cetaknya. Oke, nah sekarang ini sudah musim penghujan. Kalau musim penghujan, Jakarta itu biasanya banjir. Banyak yang tinggal di daerah Jakarta? Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Lumayan banyak, Bu. Oh, banyak. Kena banjir, Mas? Rumah? Banjir, Bu, kadang. Kalau hujan deras, Bu. Oke. Rumahmu tinggal daerah mana, Mas? Pusat, Bu. Di mana sih, Mas? Kemayoran. Oh, banjir di sana, Mas? Jalan ke sana mungkin ya? Iya, Bu, jalannya, Bu. Oke. Kenapa bisa banjir itu Kemayoran? Ya, banyak tumpukan sampah, Bu. Oke. Banyak tumpukan sampah. Jadi menghambat aliran air. Terus, kenapa lagi penyebab Jakarta banjir? Itu bukannya ada waktu itu yang penurunan tanah itu ya, Bu? Bisa. Nggak ada penyerapan air, Bu. Penyerapan airnya kurang karena banyak beton ya. Apalagi yang utama lagi? Kalau Bogor itu tuh lebih kalau air itu dari yang tinggi ke air yang ada di Bogor yang nggak ke bawah ke Jakarta gitu. Kiriman, Bu. Bisa kiriman. Bisa Mbak Reswandari bisa diulang lagi, saya sinyal saya kurang bagus ya. Gimana Mbak? Gimana tadi penjelasan? Jadi kalau misalnya daerah Bogor itu tuh itu tuh mengalir dari tinggi terlalu banyak dan nggak banyak
sempit, hanya itu mengalir ke daerah yang lebih rendah ya. Tapakannya sering banget disebut banjir kiriman. Oke. Jadi yang dikirim-kirim tadi ya itu banjir kiriman ya. Karena posisi Jakarta yang lebih rendah dibandingkan dengan Bogor ataupun Puncak. Jadi kalau Puncak itu hujan deras, tidak tertampung lagi, dia akan mengalir ke Jakarta. Berapa jam tuh? 8 jam, 6 jam sampai 8 jam itu sampai ada banjir kiriman dari Jakarta. Air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu karakteristik dari si air. Nah, kalau misalnya ada dua zat, saya masukkan ke dalam sebentar. PT-nya saya buka dulu. Ini ada 3 zat. Ada air, ada minyak, ada air. Saya masukkan ke dalam burat. Burat ini adalah alat untuk mengukur volume ya. Jadi ini kebetulan buratnya kecil ya. Sebenarnya burat itu tinggi ya, sekitar ada 50 cm. Ada juga 50 ml. Ada 100 ml dan lain sebagainya. Nah, di burat itu ada angkanya tuh. Jadi kalau kita mau ngambil air volumenya 10 ml, tinggal kita buka keran buratnya akan turun tuh. Nah, kalau udah nyampe 10 ml tinggal kita tutup lagi. Nah, kita bisa mengambil air dengan volume sesuai dengan kebutuhan ya 10 ml tadi. Nah, ada 3 burat nih di sini. Burat yang pertama saya isi dengan air. Burat yang kedua saya isi dengan minyak goreng. Burat ketiga saya isi dengan kecap. Volumenya sama, 20 ml. Oke. Jadi yang pertama tuh air, yang kedua minyak, yang ketiga kecap. Dalam waktu yang bersamaan, keran buratnya saya buka. Jadi ini buratnya dalam kondisi tertutup kerannya. Jadi kalau kerannya itu dibuka, zat cair yang ada di buratnya itu akan mengalir turun. Oke, nah ini posisinya semuanya dalam posisi tertutup. Kemudian saya buka dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira apa yang terjadi? Yang air bakal lebih cepat turun. Oke. Jadi kalau volumenya 20 ml, burat yang di dalam airnya akan cepat mengalir turun ya. Sehingga ini cepat habisnya ya Mas di burat ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya yang bisa mengalir cepat turun apa lagi? Selanjutnya minyak. Minyak. Habis air, kemudian minyak. Terakhir kecap. Kecap paling terakhir gitu. Setelah air cepat habis dulu, kemudian selanjutnya minyak, terakhir kecap. Kenapa kecap belakangan? Karena kental, Bu. Karena kental. Jadi bisa diambil kesimpulan air itu bisa mengalir lebih cepat. Kenapa? Karena sifatnya cair. Semua juga cair, Mbak. Dia lebih encer aja, Bu. Dia encer. Air bisa mengalir lebih cepat karena dia encer. Diikuti berikutnya minyak. Dan yang paling terakhir kita sebut kental, ya si kecap tadi, sehingga mengalirnya lambat. Jadi kalau kita perhatiin, semuanya sama kejadiannya, cuma waktu mengalirnya aja yang berbeda-beda. Kayak air bisa mengalir lebih cepat, diikuti oleh minyak, terakhir si kecap. Tapi yang jelas kalau saya buka kerannya semuanya mengalir turun, melewati pipa dari si buretnya. Cuma waktunya aja yang lebih lambat, waktu mengalirnya, daya alirnya yang lebih lambat. Kenapa? Karena tingkat viskositas atau kekentalannya berbeda-beda antara air, minyak, dan kecap tadi. Tapi kesemuanya itu sama gitu. Kalau saya buka kerannya semuanya mengalir. Tidak ada yang menghambat mengalirnya si ketiga zat tadi. Semuanya sama. Jadi kalau dibuka kerannya dia langsung ngalir semuanya. Cuma bedanya daya alirnya aja yang lebih beda-beda antara satu zat dengan zat yang lain. Ada yang mengalir lebih cepat seperti air, ada yang mengalirnya lambat seperti si kecap tadi.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham penjelasan saya yang ini tadi barusan? Paham. Oke. Yang lainnya gimana? Insya Allah Bu paham. Nah, ada salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai daya alir suatu fluida. Jadi fluida itu zat yang dapat mengalir. Contoh fluida itu apa sih? Cairan, gas, cair, gas itu kebanyakan fluida. Nah, padat gimana? Fluida bukan. Kebanyakan fluida zat padat itu bukan fluida, tapi ada zat padat yang termasuk fluida. Nah, dalam ilmu fisika cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai sifat alir suatu fluida kita sebut dengan namanya rheologi. Saya tulis di sini. Sebentar. Jadi cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang sifat alir tadi namanya apa? Rheologi. Dalam ilmu rheologi, fluida itu dibagi menjadi dua. Atau zat cair itu dibagi menjadi dua. Saya buka panel lagi. Yang pertama itu zat cair asli atau kita sebut dengan Newtonian fluid. Yang kedua zat cair plastis, kita sebutnya non-Newtonian fluid. Bedanya apa antara zat cair asli sama zat cair? Kemampuan mengalir. Kamu kan udah praktek tuh di cetak offset, ya kan? Udah lihat kaleng tinta cetak belum? Sudah buka kaleng tinta belum? Ibu, kalau Belum Bu. Oh. Jadi kamu praktek ngapain aja tuh di offset? Udah hampir UTS lewat. Sudah lewat mau ngapain aja prakteknya? Terakhir ini belum offline lagi Bu. Kenapa? Kenapa Mas? Masih online dulu Bu. Katanya masih dipakai bengkelnya gitu Bu. Kata Pak Saiful. Oke deh. Jadi kalau kita buka kaleng tinta cetak, misalnya tinta cetak offset itu kental. Kekentalannya sangat tinggi. Dan kelengketannya juga sangat tinggi. Kalau kita buka itu kaleng, nah kita balikin tuh kaleng tinta cetak, tintanya nggak akan tumpah. Jadi karakteristik tinta tuh kayak gitu, terutama di offset. Kentalannya tinggi dan kelengketannya juga tinggi. Jadi kalau kita buka tadi tutup kalengnya, kita balikin tuh kaleng tinta, tintanya nggak akan tumpah. Kenapa? Saking lengketnya, saking kentalnya. Jadi kalau saya masukin itu tinta cetak ke dalam burat yang tadi, kayak tadi kan di burat tuh saya masukin apa aja tadi? Di dalam burat contoh yang tadi saya bahas di slide yang kedua tadi apa? Contoh zat yang saya masukkan ke dalam burat? Air, minyak, kecap. Oke. Saya buka keran buratnya, yang terjadi air, minyak sama kecap mengalir melewati si buratnya. Oke. Tapi kalau saya taruh tinta cetak ke dalam buratnya, nggak usah saya tutup lah, saya buka itu keran buratnya,
tinta cetak nggak akan turun. Nggak akan dia mengalir melewati buret. Padahal keran buretnya dibuka, nggak ditutup. Itu karakteristik dari si tinta yang berbeda dengan air, dengan minyak, dengan si kecap tadi. Air, minyak, kecap termasuk Newtonian fluid atau zat cair asli. Zat cair atau fluida yang dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Air, udah dibahas tadi. Dan turun hujan di puncak, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada satupun yang bisa menghambat aliran air. Dia mengalir dengan sendirinya dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan minyak. Dia dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Begitu juga dengan kecap. Dia dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, zat-zat yang seperti itu kita sebut dengan namanya Newtonian fluid. Jadi kalau dibuka kerannya, dia akan mengalir turun. Nah, kecepatan mengalirnya aja yang berbeda-beda. Tergantung dari apa kecepatan mengalirnya tadi? Tergantung kekentalan. Tergantung kekentalan. Nah, kalau zat cair plastis atau non-Newtonian fluid beda. Karakteristiknya jauh berbeda dengan zat cair plastis atau Newtonian fluid. Dia tidak dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Makanya tadi kalau kalengnya itu dibuka, ditebalikin itu kaleng, nggak akan tumpah. Oke, sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Kamu ngerti yang saya bahas barusan? Jadi kalau online ini yang saya kesel ngajar tuh begitu gitu. Kalau saya tanya, saya tuh kan selalu memantau ya, memonitori. Kamu ngerti nggak sih apa yang saya bahas? Nah, kalau kelasnya offline, saya bisa tahu. Tapi kalau kelas online, saya tanya, kamunya diem aja. Gitu. Saya selalu apa ya? Saya penuhi hak kamu lah. Kamu berhak mendapatkan materi dengan baik gitu. Nah, biasanya saya tanya tuh, dari slide 1, slide 2, slide 3 kan saya tanya, kamu ngerti nggak? Gitu. Kalau ngerti, saya bisa masuk ke slide berikutnya. Kan gitu tuh. Kalau di kuliah offline, saya pasti tahu itu. Dari tatapan mata kamu juga saya tahu gitu. Tapi kalau kelas online, nah saya nggak tahu nih. Yang nyaut cuma paling si Mahathir. Yang lainnya wallahu alam gitu. Terkelihatan tuh pada saat hasil evaluasinya itu nilainya ampun dah. Saya baru berapa saya nilai itu. Baru saya lihat. Ya, gitu deh nilainya. Malas saya ngoreksinya. Kalau nilainya bagus-bagus saya lanjutin, tapi kalau enggak saya tutup lagi gitu. Saya penuhi hak kamu sebenarnya. Saya tanya, ngerti nggak? Saya bahas dari satu slide ke slide saya. Slide saya tuh nggak sama kayak slide dosen yang lain. Dosen yang lain tuh slide itu pasti penuh. Slide saya tuh enggak gitu. Iya kan? Slide saya tuh nggak sama kayak dosen. Slide saya tuh ya minimalis banget gitu. Tergantung materi itu saya transfer kayak dalam proses diskusi kayak gitu. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah itu. Jadi kalau mau belajar ya otomatis ya harus konsentrasi penuh di kuliah saya gitu. Pertanyaan saya, slide yang barusan atau penjelasan saya yang barusan bisa dipahami dengan baik atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya lanjutin materi. Oke, jadi berdasarkan ilmu rheologi tadi yang membahas mengenai
aliran satu fluida, maka fluida dibagi menjadi dua. Zat cair asli sama zat cair plastis. Nah, sekarang saya mau tanya nih kamu. Sebentar, saya pengen tanya. Rabani. Halo Rabani. Halo. Ya, Bu. Oke. Zat cair asli maksudnya apa ya, Mas? Zat cair yang dapat mengalir, Bu. Semuanya juga bisa mengalir. Maksudnya gimana? Zat cair yang dapat mengalir maksudnya gimana, Mas? Ya, memiliki sifat reologi. Memiliki sifat reologi, Bu. Oke, good lah. Alfa. Mas Alfa? Halo. Iya, Bu. Contohnya apa, Mas? Dan yang termasuk zat cair asli. Contoh dari apa, Bu? Zat cair asli. Zat cair asli. Yap. Zat cair asli ya air, Bu. Air. Kenapa air termasuk zat cair asli menurut Alfa? Karena air sifatnya karena air ya cair, Bu. Lah sama. Karena nggak ada campuran dengan yang lain-lainnya. Oke. Ada yang mau nambahin penjelasan si Alfa sama si Rabani? Mas Ardi. Mas Ardi, halo. Di? Ardi. Ya, Bu. Oke. Kenapa air termasuk zat cair asli, Di? Karena dapat mengalir dengan beratnya sendiri, Bu. Karena dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Jadi kalau tadi contohnya saya taruh itu air di dalam buret, saya buka keran buretnya, dia ngalir dengan sendirinya. Tidak ada satupun gaya yang menghambat mengalirnya si air tadi. Gitu juga dengan minyak. Minyak itu kalau saya buka keran buretnya, dia mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kecap juga begitu. Yang membedakan ya kemampuan mengalirnya aja. Ada yang mengalir lebih cepat, ada yang mengalir lebih lambat. Cuma semuanya itu dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, kalau zat cair plastis, contohnya kayak tinta cetak, dia tidak dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kalau saya masukin itu tinta cetak ke dalam buret, saya buka tuh keran buretnya, tinta cetak nggak akan mengalir. Jadi kalau saya gambarin, ini buret. Buret itu ada kerannya ya. Kemudian ini nanti ditampung. Ini kerannya nih. Ini kalau saya isi air tadi. Kalau dibuka keran ya, airnya itu akan mengalir turun. Tapi kalau si tinta cetak, nggak gitu. Saya masukin ke dalam buret. Buretnya itu posisinya terbuka. Misalnya tinta yellow atau tinta magenta. Saya posisi kerannya itu saya buka. Nggak ada satupun tinta yang mengalir turun. Misalnya untuk offset gitu. Nggak ada tinta cetak offset yang mengalir turun. Dia nggak bisa turun dengan gaya beratnya sendiri. Nah, kalau dipaksa turun,
belum tentu dia bisa mengalir dengan sendiri. Misalnya saya kasih gaya, saya taruh misalnya keping logam, pelat logam di sini, ada satu lapis yang besarnya misalnya masanya 10 gram. Keping logam yang di atas si fluida tadi, saya taruh, saya kasih tekanan supaya fluidanya mengalir terus. Enggak mengalir juga nih. Tidak ada satupun tinta cetak warna magenta yang turun. Saya tambah lagi pelatnya, sehingga total ada berapa gram pelatnya saya tambahin? 20. Tidak ada satupun tinta warna magenta yang turun. Saya tambahin satu lagi 10 gram, jadi total ada berapa? 30. 30. Baru ini ada nih. Baru ada tinta magenta yang turun melewati si kerannya. Nah, nilai 30 ini kita sebut dengan namanya nilai batas alir. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta untuk mulai mengalir. Jadi total berapa? Misalnya 30 gram. Maka 30 gram ini kita sebut dengan nilai batas alir. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta untuk mengalir. Kalau dikasih lagi, jadi 40, tambah lagi tuh, jadi 10 gram, jadi total 40 gram, makin cepat dia mengalir. Tambah lagi 50 gram, makin cepat lagi dia mengalir. Yang jelas, nilai batas alirnya itu harus terlampaui. Sebelum nilai batas alirnya terlampaui, tinta itu tidak akan mengalir. Oke, berarti ada perbedaan nih antara air dengan si tinta cetak. Air itu dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri, kita sebut zat cair asli. Sedangkan tinta cetak, untuk mulai mengalir, dia butuh gaya minimal yang harus dia lampaui. Kita sebut dengan namanya nilai batas alir. Karena dia nggak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Oke. Bisa dipahami penjelasan saya barusan? Bisa, Bu. Oke. Kenapa tinta cetak karakteristiknya seperti ini beda dengan air? Nah, itu jadi pertanyaan selanjutnya. Yang namanya tinta cetak, dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Oke, tadi sudah dibahas. Dia punya yang namanya nilai batas alir. Kalau nilai batas alirnya kayak tadi nih, saya kasih 10 gram, dia belum bisa mengalir. Karena nilai batas alir belum terlampaui. Tambah lagi jadi 20 gram, belum mengalir juga. Ditambah 10 gram jadi total 30 gram, baru mulai mengalir. Nah, 30 itu dinyatakan sebagai gaya minimal yang dibutuhkan tinta untuk mengalir. Misalnya, tambahin banyak lagi gayanya, karena makin cepat dia mengalir. Oke. Nah, sekarang karakteristik si tinta cetak kayak gini kenapa gitu? Kenapa dia berbeda dengan si fluida lainnya? Nah, ini yang mau kita bahas selanjutnya. Ini tadi sudah. Yang namanya Newtonian fluid itu dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kecepatan alirnya sebanding dengan tenaga atau gaya yang diberikan. Jadi kalau air di dalam burat dikasih tekanan di atasnya, makin cepat mengalirnya si air. Nggak dikasih tenaga, tidak dikasih gaya, tidak dikasih energi, dia bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Apalagi di push, dikasih gaya, makin cepat untuk mengalir. Nah, kecepatan alirnya ini dipengaruhi oleh yang namanya temperatur. Jadi yang namanya viskositas, baik zat cair asli maupun zat cair plastis itu dipengaruhi oleh yang namanya temperatur. Kalau zat cair plastis, dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Untuk mulai mengalir, dia butuh gaya tambahan dari luar. Misalnya, gimana tuh? Gaya tambahan dari luar tuh gimana tuh misalnya? Kalau kamu udah praktek cetak offset, nah itu pasti bisa jelasin. Tinta cetak itu kan kalau mau dipakai,
pakai untuk mencetak, setelah kalengnya dibuka, nggak langsung dimasukin ke bak tinta. Ada yang dari SMK Grafika di sini? Ada yang dari SMK Grafika? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Kalau pernah lihat Mas Dani nyetak atau Pak Saiful nyetak? Belum pernah juga. Belum, Bu. Kenapa, Mas? Setelah kaleng tinta cetak dibuka, apalagi yang dilakukan oleh operator cetak? Oh, udah ketinggalan nih materi offsetnya nih. Biasanya materi offset tuh beriringan dengan materi fisika saya tuh sebenarnya. Jadi praktek nyetak offset belum pernah pakai tinta cetak gitu ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Tinggalan deh kamu deh. Biasanya sebelum dicetak, tinta cetak itu pada saat kalengnya dibuka, nggak langsung ditaruh ke bak tinta, dimasukin ke bak tinta, tapi diaduk terlebih dahulu. Maksud pengadukan itu untuk apa ya? Jadi di kaleng tinta cetak ada di kaleng itu diaduk. Pakai pisau tinta atau pakai kape lah kita. Buat apa tuh kira-kira? Biar lebih cair mungkin, Bu. Nah, biar lebih cair. Jadi dengan cara pengadukan itu, kita memberikan gaya kepada si tinta cetak. Tinta yang tadinya sangat kental menjadi lebih encer. Kita kasih gaya dari luar. Maksudnya dengan cara pengadukan, bukan dari si tinta cetaknya. Kalau diaduk, dia kelihatan lebih cair, lebih encer dia. Baru kita taruh ke bak tinta. Nah, di tinta cetak kasusnya juga sama. Kan tinta cetak offset itu kental. Kenapa dibikin kental tinta offset? Kenapa tinta offset harus kental? Karena kalau cair nanti air pembasahannya. Karena kalau cair sama air pembasahannya. Di belakangnya saya nggak dengar. Karena kalau cair akan terjadi apa, Mas? Nyatu sama air pembasah, Bu. Oke, akan bercampur dengan air pembasah, terjadi yang namanya Scumming. Makanya untuk cetak offset nggak boleh tuh tintanya encer. Harus kental. Selain kental, harus memiliki kelengketan yang tinggi. Karena tadi dari bentuk acuan cetaknya, dia cetak datar, bagian non-image-nya harus dilapis terlebih dahulu dengan air. Nah, penggunaan air ini yang mengakibatkan tinta cetaknya harus kental dan lengket sekaligus. Nah, karena dia kental dan lengket, yang namanya kekentalan itu kan mudah atau tidaknya suatu zat cair mengalir. Mudah atau sulitnya fluida itu mengalir. Kalau air itu kekentalannya rendah, encer kita bilangnya. Kenapa dia encer? Parameternya mudah dia mengalir. Ya kan? Air bisa mengalir dengan cepat. Dia dibilang encer. Karena nggak ada yang menahan dia untuk mengalir. Minyak, viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan air. Lebih sulit dia mengalir dibandingkan dengan air. Kalau air itu gampang banget dia mengalir. Kalau dibandingkan dengan air, maka minyak kekentalannya lebih tinggi. Terakhir kecap. Makin kental dia. Makin sulit dia mengalir dibandingkan dengan air. Nah, kalau ada air, ada minyak, ada kecap, ada si tinta cetak,
yang paling lambat mengalir ya si tinta cetak. Bahkan nggak akan mengalir dia sebelum nilai batas alirnya terlampaui. Kan gitu tuh. Yang jelas offset harus kental. Tadi kan diberikan supaya dia bisa mengalir, diberikan gaya dari luar. Tadi dengan cara pengadukan misalnya, sebelum ditaruh ke bak tinta. Masalahnya, kalau di bak tinta, kita ngasih pengadukan tuh kayak gimana caranya? Apalagi dengan kecepatan mesin cetak offset yang tinggi. Misalnya, 10.000 eksemplar per jam. Dalam 1 jam akan ada 10.000 alih tinta cetak. Tinta cetak yang digunakan offset, yang kental, sulit mengalir. Ya kan? Betul nggak? Dengan kecepatan yang tinggi, mengalirnya tinta itu lambat. Nah, bisa jadi ada beberapa lembar material cetak, misalnya kertas yang nggak dapat tinta. Kalaupun ada, barangkali tipis. Nanti baru dapat tinta lagi, baru tebal lagi. Nanti kayak gitu lagi. Ada yang nggak dapat tinta, ada yang tipis. Gitu. Kenapa? Karena kekentalan tintanya tinggi. Terus, supaya tintanya bisa mengalir, gimana caranya? Supaya mengalir, sehingga tintanya bisa teralihkan. Dinaik suhunya supaya viscositas atau kekentalannya itu lebih rendah lagi. Gimana Mbak? Dinaikkan suhunya Ibu. Dinaikkan suhunya, oke. Bisa. Tapi kalau dinaikkan suhunya, dikhawatirkan isopropil alkoholnya menguap. Isopropil alkohol itu kan fungsinya banyak ya. Salah satunya sebagai tegangan permukaan. Untuk menurunkan tegangan permukaan sebagai surfaktan. Nah, kalau misalnya temperaturnya dinaikin, nanti isopropilnya menguap, habis nanti. Repot kita. Iya enggak? Jadi gimana dong solusinya nih? Tadi kan dia sulit mengalir. Berarti yang harus kita lakukan apa tuh? Tadi tuh di Jamboard saya tuh saya kasih pakai whiteboard tadi tuh. Pakai gaya luar. Gaya dari luar. Contohnya apa tadi gaya dari luar? Kanan. Apa coba tadi? Saya kasih contoh tadi. Nilai batas alir, Bu. Nah, nilai batas alir itu gaya minimal yang dibutuhkan tinta mengalir. Kalau nilai batas alirnya terlampaui, makin mengalir, makin mudah dia mengalir. Nah, gimana cara kita memberikan gaya tambahan supaya dia bisa mengalir? Dengan cara? Diberikan tekanan, Ibu. Tekanan cetak maksudnya? Iya. No. Apa coba? Tadi tuh saya kasih sebelum kita masukin ke dalam bak tinta. Diaduk ya, Bu. Diaduk itu kita memberikan gaya tambahan dari luar. Tinta yang tadinya kental kan jadi lebih encer. Bisa dipindahin tuh ke bak tinta. Kan gitu. Jadi gaya tambahan dari luarnya berupa pengadukan. Sehingga tinta yang tadinya kental jadi encer. Sehingga mudah kita pindahin dari kaleng ke bak tinta. Nah, kalau di bak tinta, gimana cara mengaduknya tuh? Kan nggak mungkin kita aduk-aduk manual tinta cetaknya di bak tinta gitu. Gimana tuh?
Gimana caranya? Memberikan gayanya gimana tuh sehingga tinta mudah mengalir? Dari silindernya enggak, Bu? Kan Gimana? saya dari silindernya kan tinta itu dialirnya pakai silinder. Ditambahin zat cair asli, Bu. Kalau ditambahin zat cair asli nanti dia bercampur, makin encer dia. Pak Saiful sudah bahas cara teoritis unit penintaan, sistem penintaan cetak offset? Udah di unit penintaan, inking unit, di inking unit. Cara teori udah dibahas Pak Saiful belum? Kayaknya belum sih, soalnya kemarin baru yang dampening water, Bu. Oh, baru sistem pembasah ya? Coba kita googling rame-rame deh. Sistem inking unit, coba kita searching. Inking unit, cetak offset, unit penintaan cetak offset. Apa aja coba? Ada apa coba kita lihat? Ada role apa aja di unit penintaan? Ada role apa aja? Role form, role jelata. Role apa lagi? Ada apa aja tadi? Terus ada juga role gelatin. Ada role jilat, ada apa lagi? Role form. Role? Role form. Role form. Juga. Oh. Terus apa lagi? Distribusi. Apa Mbak? Role distribusi. Role distribusi. Terus ada bentuk role-nya itu beda-beda antara role form, role distribusi, beda-beda. Jumlahnya juga beda-beda. Kalau diperhatiin mesin cetaknya itu inking unitnya kalau makin banyak role-nya makin mahal harganya. Kenapa makin mahal? Ya karena kan masuk dia bagian unit ya. Yang jelas jumlahnya nggak cuma satu tapi banyak. Kenapa banyak? Kan jadi pertanyaan lagi. Karena itu tadi fungsi dia itu mengalihkan si tinta
dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, di tinta offset dia kan kental, sulit mengalir. Nilai batas alirnya tuh tinggi banget gitu. Kita berikan gaya tambahan dari luar, gimana caranya? Mendistribusikannya pada berbagai roll, dipindahin dari roll yang satu ke roll yang lainnya. Didistribusikan lagi, pindah lagi ke roll yang satu, pindah lagi ke roll yang lain, baru ditransfer ke acuan cetak. Kan gitu tuh. Jadi memberikan gayanya dengan mendistribusikan, mengalihkan tintanya pada berbagai jenis roll yang terdapat pada unit penintaan. Nah, dengan cara itu maka kita memberikan gaya tambahan dari luar supaya nilai batas alirnya terlampaui. Kalau nggak ada banyak roll di situ, ya tinta cetak sulit untuk nilai batas alirnya nggak akan terlampaui, makin sulit dia mengalir. Seperti itu. Dah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oh, sekarang yang mau kita bahas selanjutnya, kenapa tinta cetak itu masuk zat cair plastis? Zat cair yang tidak dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Untuk mulai mengalir, dia butuh gaya tambahan dari luar. Nilai batas alirnya harus terlampaui. Nah, kenapa kayak gitu tuh? Beda sama air tadi. Air itu termasuk zat cair asli, dapat mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, apa kayak gitu? Mungkin karena zat tinta itu udah campuran, Bu, nggak murni gitu, Bu. Benar. Tinta cetak itu campuran dari berbagai zat yang ditambahkan dalam pembuatan tinta cetak. Beda sama air. Air itu ya cair aja semuanya. Penyusunnya cairan semua. Air gitu. Nggak ada padatan yang ditambahkan ke dalam air tadi. Semuanya cairan. Wujudnya sama, cair. Beda sama si tinta cetak. Tinta cetak itu bahan penyusunnya banyak. Kompleks. Ada padatan, ada cairan juga. Terus nggak cuma satu, banyak. Ada bahan pewarna. Bahan pewarna kayak pigmen. Ada bahan adiktif. Ada bahan pengikatnya. Ada resin. Oh, macam-macam lah. Resin, bahan pewarna, itu termasuk padatan. Ada yang cair, banyak. Ada minyak, ada solvent, ada reducer. Waduh. Belum lagi ada komponen-komponen padatan yang lain. Jadi nggak cuma satu penyusunnya. Ini yang mengakibatkan komposisi tinta cetak itu yang mengakibatkan tinta cetak sifatnya sebagai zat cair plastis. Dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Ibu, izin bertanya. Siap, silakan. Kalau misalnya kecap atau kayak alkohol tadi itu bukannya itu ditambahin ragi ya Bu ya? Jadi ada tambahan campurannya bukan Bu? Iya. Cuma kalau dari karakter dia bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri atau tidak, ya coba aja buka tutup botol kecap. Buka itu tutupnya, balikin gitu. Apa yang terjadi? Berarti balik lagi ke karakteristik awal ya Bu yang mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Iya. Jadi balik lagi ke komponen penyusunnya yang dominan ya Mbak. Contohnya kayak tadi di apa namanya, di tinta cetak itu nggak cuma satu. Kalau di kecap itu nggak terlalu banyak. Ada kedelainya, ada raginya, ada gula merahnya, sama nanti yang ikatnya
cair, dan lain sebagainya. Tapi kalau di tinta cetak itu banyak itu. Ada padatannya itu bisa 10 atau 15 bahan penyusunnya. Belum cairannya. Wah, terlalu kompleks ya. Ini yang mengakibatkan kenapa tinta cetak itu karakteristiknya seperti zat cair plastis. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau lanjutin. Umur keluar ya? Kayaknya lagi jaringan deh. Paling ntar masuk lagi. Oke, saya mau lanjutkan. Jadi dia masuk kategori zat cair plastis karena penyusunnya yang kompleks. Jadi ada campuran padatannya, ada campuran zat cairnya gitu. Sehingga ini yang mengakibatkan dia karakteristiknya beda dengan zat cair asli. Gitu. Jadi padatannya nggak cuma satu tadi saya sampaikan, bisa 10. Begitu juga dengan cairannya. Nah, zat cair plastis tadi memiliki karakteristik yang beda dengan zat cair asli. Yang pertama dia punya nilai batas alir atau kita sebut dengan yield value. Apa tadi yang namanya yield value? Kalau nilai batas alir tadi apa tuh? Batas minimal zat akan mengalir. Oke. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta untuk mulai mengalir. Kalau sudah terlampaui nilai yield value-nya, baru dia mengalir. Kayak tadi itu saya kasih contoh misalnya 10 gram. 10 gram itu belum mengalir. 20 gram belum mengalir juga. Nah, pas dikasih beban 30 gram mulai mengalir. Berarti nilai batas alir tinta tersebut ya 30 gram. Tambahin lagi 40 gram, makin cepat dia mengalir. Yang jelas nilai batas alirnya tuh harus terlampaui terlebih dahulu. Terus sifat zat cair plastis yang kedua, thixotropi. Thixotropi itu tidak dimiliki oleh zat cair asli. Dia hanya dimiliki oleh zat cair plastis. Nah, masalahnya tuh kamu belum pernah nih. Nah, ini repotnya nih. Padahal biasanya saya tuh kalau ngajar tuh bisa diskusi karena kamu pernah mengalami gitu. Coba nantilah kamu kapan praktek cetak offset? Hari apa? Harusnya hari ini Ibu, cuma jadwal mungkin hari ini kurang tahu. Iya, hari ini saya minta semua dosen di kampus ya, jam 1 karena saya mau ngumpulin dosen untuk rapat. Mungkin karena itu kali kamu nggak ada prakteknya. Kalau ke kampus lainnya hari apa? Gimana Ibu, maaf? Kalau ke kampus lain offline di kampus hari apa? Mungkin besok sepertinya Ibu. Nah, kalau ke kampus kamu besok Selasa atau Rabu, masuk dulu ke bengkel cetak offset lah. Minta tolong Mas Dani, minta bukain kaleng tinta cetak 1 aja. Nggak usah dimasukin ke dalam mesin cetak, nggak usah. Mas Dani, pinjem kaleng tinta cetak
diminta Bu Yeti gitu. Buka kaleng tinta cetak. Kamu harus dapat pengalaman nih supaya bisa punya gambaran. Saya cerita bebui-bui, kamu juga nggak punya pengalaman untuk itu gitu. Repot gitu. Jadi baiknya kamu perlu experience terlebih dahulu gitu. Punya pengalaman gitu. Udah tahu, oh iya. Baru kebayang kalau saya cerita begini aja ribet ya. Nah, besok atau Rabu, nah kamu deket bengkel, mampir sebentar lah. Nggak lama lah, paling 10 menit sampai 15 menit. Buka kaleng tinta cetak, lihat awal sifat fisik dari si tinta cetaknya itu kayak apa. Oke, kedua, kalau sudah minta Mas Dani pinjem pisau tinta atau KP-nya. Kamu aduk tuh tinta cetak. Aduk aja, 5 menit aja tinta cetaknya diaduk. Amati perubahan yang terjadi pada si tinta cetak. Dari kejadian awal, si kaleng tintanya dibuka, sampai setelah diaduk selama 3 menit atau 5 menit lah. Setelah itu, diamin. Jadi kamu amati kejadian yang telah terjadi pada saat tinta habis diaduk. Habis itu kamu diamin lagi. Amati yang terjadi pada si tinta cetaknya. Apakah ada perubahan? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Bu, nanti saya... Iya, Bu. Nah, kalau bisa pakai 2 jenis tinta cetak. Yang satu tintanya yellow, yang satu tintanya bebas. Terserah. Mau cyan, mau magenta, mau black. Tapi yang bisa, kalau bisa ada 2 jenis tinta. Tinta yellow sama tinta warna yang lain. Nah, kamu amatilah. Ya, amati perubahan fisik ya yang terjadi pada si tinta cetaknya. Pertama, setelah kaleng tinta dibuka amati yang terjadi. Kamu catatlah. Tintanya warnanya yellow, tintanya warnanya misal magenta. Kental. Atau misalnya bagian atas permukaan tintanya kering. Tulis aja lah gitu. Setelah itu, aduk pakai pisau tinta. 3 menit sampai 5 menit lah. Oke. Amati yang terjadi. Dibandingkan dengan pada saat tintanya dibuka. Setelah itu, diamkan lagi selama 5 menit. Ya, it takes 15 menit lah, 15 menit lah. Amati yang terjadi. Nah, setelah diaduk, didiamin lagi. Nah, pada saat didiamkan, apa yang terjadi? Kamu lihat lagi. Amati yang terjadi. Baru saya bisa jelasin ini nih. Nah, repot saya kalau kamu belum dapat ini nih. Belum dapat di offsetnya, belum dapat materi mengenai unit penintaannya. Ya. Gitu ya. Jadi, nggak usah lama-lama, nggak bisa ngabisin waktu sampai 1 jam, cukup 15 menit. Kalau bisa 2 jenis tinta cetak yang harus kamu amati. Salah satunya yellow. Warna lainnya terserah. Mau black, mau cyan, mau magenta, terserah lah. Bebas. Oke. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas pengamatan tadi? Hasil laporannya itu berupa doc kan Bu ya? Nggak usah, kamu laporin secara lisan ke saya. Baik Ibu. Oke, jadi nggak usah, cuma amati aja. Oh ini gitu. Kalau sudah pernah lihat, itu akan nempel itu. Jadi kalau belum pernah nyoba, nah saya jelasin kayak gini repot. Gitu. Kalau ada videonya saya kasih lihat videonya. Masalahnya videonya entah di mana ya. Oke. Jadi saya nggak bisa jelasin yang nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 sama nomor 3 itu harus base experience. Oke. Nah, sebentar. Setelah kamu kan masih pegang itu tuh pisau tinta tuh pada saat mau ngaduk tadi. Ya kan? Jadi pada saat kamu aduk,
kalau sudah semuanya homogen teraduk, angkat itu si tinta cetak. Pisau tinta yang ada tinta cetaknya diangkat. Jadi kayak gini nanti kejadiannya nih. Ini. Tinta cetak ini kan diaduk nih pakai pisau tinta. Tarik dia. Tarik. Amati. Ini kita sebut dengan kepanjangan benang. Sebelum dia putus. Nah, ini ada benang yang panjang, ada benang yang pendek. Nah, kamu cek. Tinta yellow sama tinta yang lain, mana yang lebih panjang? Mana yang lebih pendek benangnya? Kalau ini kita sebut dengan benang yang panjang, ini benang yang pendek. Jadi pada saat diaduk, udah homogen, udah diaduk udah 3 menit atau 5 menit, angkat pisaunya, maka tinta akan ikutan terangkat nih. Sampai terbentuk kepanjangan benang. Nah, ada benang yang panjang, ada benang yang pendek. Nah, yellow itu masuk yang mana? Warna yang lain tuh gimana kepanjangan benangnya. Nah, itu aja sih. Jadi ada 2 tugasnya. Tugas pengamatan sebenarnya. Amati perubahan fisik si tinta cetak pada saat awal kaleng tinta dibuka. Kemudian amati sifat fisik tinta cetak setelah diaduk selama 3-5 menit. Perubahan yang terjadi itu kayak apa? Setelah itu diamkan. Setelah diaduk didiamin, tunggu 5 menit sampai 10 menit. Amati yang terjadi. Nah, habis itu ambil pisau tinta, aduk lagi, tarik sampai dia mau putus. Nah, ini kita hitung, nggak usah dihitung berapa. Sebenarnya harus dihitung nih, pakai mistar berapa senti, tapi kita nggak usah lah. Kita ukur aja mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek benangnya. Nah, itu tadi. Semua zat cair plastis itu punya kepanjangan benang. Punya sifat satu lagi tixotropi. Gitu. Oke. Jadi tugasnya itu ya. Baru nanti saya bisa jelasin. Kamu bisa cerita, oh ini yang panjang benangnya ini, yang pendek benangnya ini. Udah kebayang. Biasanya kalau saya ngajar, itu sejalan. Saya masuk mengenai viskositas, nah kamu udah pernah lihat gimana sifat fisik dari si tinta cetaknya. Tapi nggak masalah lah. Kalau ke kampus, masuk ke bengkel cetak offset, minta sama Mas Dani. Saya yang minta ya, saya dapat tugas dari Bu Yeti gitu. Ya. 2 warna tinta, yang satu warna apa tadi? Warna kuning. Warna kuning atau yellow, tinta yang lain warnanya bebas. Tergantung yang ada di bengkel, mau magenta, mau cyan, mau black, nggak masalah. Tapi salah satunya harus ada si yellow. Kita mau komparasi. Oke. Ya. Jadi gitu. Nah, berhubung kamu belum pernah lihat, nah saya masuk ke nilai batas alirnya saja. Nanti tixotropi dan kepanjangan benang belakangan. Nih kalau kita lihat, nah contohnya kayak gini. Nilai batas alir atau yield value. Tadi sudah dibahas, tinta cetak tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, untuk itu perlu gaya atau tenaga dari luar supaya tinta mulai mengalir. Nah, gaya minimal itu kita sebut dengan nilai batas alir atau yield value. Di ininya ya, dimensinya tuh tau kita bilang. Di kayak gini nih. Tuh, T0. Nah, ini T0 ini menandakan nilai batas alir yang dimiliki oleh suatu fluida. Nah, bedanya di mana? Contohnya kayak saya gambarin, saya buka dulu whiteboard-nya. Misal ada sumbu X
dan sumbu Y. Sumbu X ini nilai batas alir. Nilai batas alir itu lambangnya T. Ada T0. Ini nilai batas alir. Gaya yang diberikan pada si fluida. Nah, yang di atas ini kecepatan mengalir. Sumbu Y-nya kecepatan alir. Tadi contohnya kasus tadi itu si tinta cetak, kita kasih gaya 0, udah mengalir belum? Belum. Belum. Saya kasih gaya 10, udah mengalir belum? Belum, Ibu. Belum. Saya kasih 20, udah ngalir? Belum juga. Belum. Saya kasih 30, Ngalir, Bu. baru mulai mengalir. Nah, nilai 30 itu kita sebut dengan namanya T0. Kita kasih gaya 40, Lebih ngalir lagi, Bu. makin cepat dia mengalir. Ya kan? Ini baru mulai mengalir. Dikasih 40, dia makin cepat lagi dia mengalir. Dikasih 50 gram, makin cepat lagi dia mengalir. Kan kayak gitu. Kasih 60, dia makin cepat lagi dia mengalirnya. Jadi grafiknya tuh kayak gini. Untuk zat cair plastis, dia memiliki yang namanya T0. T0 itu harus terlampaui. Kalau sudah terlampaui, baru dia mengalir. Nah, ini grafik untuk zat cair plastis. Kalau zat cair asli gimana? Misalnya, nih, ini nilai gaya. Oke, ini kecepatan alir. Kalau untuk zat cair asli gimana? Kalau Dari dikasih 0 udah mulai. dari 0 udah mulai mengalir. Kalau kerannya dibuka, dia langsung mengalir. Iya kan? Buka aja kerannya, pasti dia mengalir. Kalau makin besar gayanya, ya kecepatan alirnya makin tinggi. Jadi beda grafik nih. Kalau nilai zat cair plastis, dia punya nilai batas alir. Kalau zat cair asli, punya nilai batas alir nggak? Tidak. Enggak. Gitu. Jadi grafiknya dari T0-nya ya di 0 di sini. Oke, jadi beda grafik ya antara zat cair asli sama zat cair plastis. Nah, kalau grafiknya misalnya saya kasih warna merah. Ini air. Sorry. Ini A. Ini B. Mana yang air, mana yang minyak? Grafiknya. Ada dua grafik nih, A dengan B. Air tuh yang A atau B? Air yang B. Air yang B, benar. Yang lainnya gimana? Sama Ibu yang B. Enggak yang A, air. Enggak, Bu. Yang B. Kenapa yang B air? Karena kecepatan alirnya lebih tinggi. Kecepatan alirnya. Karena air mudah mengalir, ya kan? Lebih mudah mengalir dibandingkan dengan minyak. Benar nggak? Kecepatan alirnya lebih tinggi. Ya, betul. Iya. Air itu grafiknya yang B. Minyak tuh yang A. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi barusan?
Tidak, Bu. Saya lanjutin. Nah, ini bedanya antara zat cair asli sama zat cair plastis. Zat cair asli tadi bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri, kalau zat cair plastis nggak bisa. Terus zat cair plastis punya nilai batas alir, kalau zat cair asli enggak. Zat cair plastis punya tiksotropi, nanti saya jelaskan setelah kamu mengamati kondisi si tinta cetaknya. Kemudian punya kepanjangan benang. Kalau zat cair asli itu nggak punya kepanjangan. Coba ditarik air pakai KP, nggak bisa, nggak akan ada panjang pendeknya benang. Tapi kalau zat cair plastis punya kepanjangan benang. Nah, ini tadi contoh. Saya taruh si tinta cetak ke dalam buret, lalu saya kasih beban. Nah, si tinta cetaknya ini tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Nah, kalau dikasih beban, misalnya cuma 1 keping, dia belum mengalir. Saya kasih 2 keping, misalnya 2 keping beban, baru dia mengalir. Maka nambah 2 keping beban ini kita sebut dengan nilai batas alir. Gaya minimal yang dibutuhkan tinta untuk mulai mengalir. Kalau ditambah lagi bebannya, makin cepat dia mengalir. Oke, maka nilai batas alir atau T0-nya adalah 2 beban. Kemudian, ini contohnya. Kalau zat cair asli atau Newtonian fluid itu nggak punya nilai batas alirnya. Buka kerannya dia pasti mengalir. Tapi kecepatan mengalirnya itu beda-beda. Ada yang mudah mengalir, ada yang ada yang lambat mengalir. Sebentar, saya minum dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi barusan? Nggak ada? Nah, kalau zat cair plastis, dia punya nilai batas alir, punya T0. Jadi nggak mulai dari 0. Nah, nilai batas alirnya ini harus terlampaui terlebih dahulu, baru dia bisa mengalir dengan cepatnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi, fluida? Jelas. Oke. Jadi tugasnya, tugas mengamatinya tolong dilaksanakan ya, supaya kamu punya gambaran jelas. Kalau nggak pernah nyoba, ya it's hard to explain. Susah buat kamu jelasinnya nanti. Kalau udah pernah ngamatin, udah pernah ngeliat, ya itu bakal lebih memahami materi saya itu akan lebih baik gitu. Lebih mudah kamu memahaminya. Kalau sekarang saya jelasin kayak apapun, so hard gitu, susah gitu. Tapi kalau kamu udah pernah nyoba, nah lihat sendiri, nah lebih mudah lagi. Mengingatnya juga gak gampang gitu.
Jadi kalau nanti ditanya di semester akhir juga tahu lah karena pernah melakukan itu gitu. Ya, itu aja ya. Oke. Jadi tolong tugasnya dilaksanakan harus satu-satu. Satu orang ngerjain yang lain ngamati nggak apa-apa gitu. Yang ngerjain satu orang itu nggak apa-apa, tapi semuanya mengamati. Gitu. Jangan cuma minta catatan, mau tanya temennya tapi nggak pernah ngeliat gitu. Itu nggak akan bisa lah. Jadi mau nggak mau harus lihat gitu. Apalagi kalau ngamatin sendiri ya lebih baik gitu. Tuh, saya mau bahas mengenai viskositas, tapi minggu depan aja. Saya harus berangkat ke kampus nih. Karena nanti jam 12 saya mau ngumpulin para dosen PICK nih. Kita mau rapat offline di kampus. Ya, saya tutup kuliah kita hari ini. Saya lanjutin kuliahnya minggu depan. Insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya live. Tes.